Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Erwin Mungkin dengan link 24 akhiran 129 ingin mengerjakan tugas praktikum modul 3 yaitu membangun jaringan switch dan router. Lanjut langsung ke modul di mana di sini pada modul sudah ada topologi yang mana ada PC, switch, router, dan PC lagi. Nah, tabel pengalamatan. Di sini ada beberapa eh, yang akan kita pakai pada modul ini. Nah, skenario ini merupakan praktik komprehensif untuk review perintah-perintah iOS. Nah, setelah perangkat konfigurasi terkoneksi jaringan diperiksa, Anda akan menggunakan perintah iOS untuk mengambil informasi. Nah, catatan router yang digunakan adalah Cisco 4221 dengan Cisco iOS XE Release. Ini bukan versi dari routernya. Lanjut, di sini langsung saja masuk pada Cisco-nya. Nah, di sini ada kebutuhan perangkat yang kita butuhkan, di mana kita menggunakan router 4221. Oh, mungkin itu typo ya. Di sini 4321. Kemudian switch-nya kita pakai yang 2960. Kemudian kita membutuhkan PC. Nah, oke. Sini sudah ada 4 perangkat yang kita butuhkan. Kemudian lanjut masuk kepada latihan 1, setup topologi dan inisiasi perangkat. Nah, langkah pertama, kabelkan jaringan mengikuti topologi. Nah, sambungkan perangkat-perangkat yang dibolehkan dalam topologi. Nyalakan power point. Sini kita eh, pakai kabel straight untuk menghubungkannya dan lihat seperti pada modul. Di sini FA0 ke switch itu FA06. Kemudian dari switch ke router yaitu FA0 ke 01. Ini ke 00, ya ini pasti ke FA0. Nah, setelah kita kabelkan pada seperti di modul, lanjut kita ke langkah selanjutnya, yaitu nyalakan power. Nah, di sini kenapa merah? Karena di sini kita belum menyalakan perangkatnya. Caranya yaitu kita pencet ke router, terus config, pergi ke gigabit, terus pencet ini. Pencet. Oke, sudah. Nah, kita tunggu sampai menyala. Sembari menunggu, yaitu kita lanjut pada langkah latihan kedua, yaitu mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Nah, langsung saja masuk pada langkah pertama, yaitu berikan informasi IP statik ke interface PC. Nah, di sini kita berikan IP-nya yaitu sesuai pada modul. Di mana PCA IP-nya yaitu 192.168.1.3. Kemudian default gateway-nya kita 192.168.1.1. Ya, ini kita copy saja. Nah, itu kita masuk ke router juga. Sebelum router, kita konfigurasi IP di PC keduanya. Nah, di sini kita tempelkan 0,3. Di sini juga kita tempelkan 1,3. 0,1. Kemudian kita masukkan IP default gateway-nya pada routernya. Sebelum itu kita tempelkan 1.1. Oh, ini 1.
Nah, kemudian di sini kita cari satu ya. Nah, sudah. Setelah kita memasukkan IP, kita coba ping PCB dari jendela komen PC A. Sini kita komen ping, terus kita ping 92.168.0.3. Ini merupakan IP dari PC kedua. Kenapa di awal itu ada request timeout? Karena pada awal itu biasanya kita di ping itu kita mencari alamat. Jadi kenapa ada request timeout? Kemungkinan mencari alamatnya itu masih belum sampai. Kita cek lagi apakah sudah reply semua, gak ada request timeout. Dan ya, ini sudah reply form, gak ada yang request timeout. Sudah terhubung, maka lanjutkan kita langkah kedua yaitu konfigurasi router. Nah, buka konsol dari router dan aktifkan modus virtual name. Nah, untuk mengkonfigurasi router di sini bisa menggunakan dua cara. Di mana cara pertama kita langsung setting di routernya. Dengan kita ketik routernya, kemudian pergi ke CLI. Nah, di sini kita bisa setting routernya. Akan tetapi di modul di sini kita disuruh buka konsol dari router dan aktifkan mode select. Bisa juga kita menggunakan kabel konsol. Sini PCRS, kemudian ke konsol. Untuk menyetingnya kita cukup pergi ke PC-nya, masuk ke terminal, kemudian oke. Nah, di sini kita juga dapat mengkonfigurasi routernya. Kemudian kita X dulu, X. Nah, pada awal di sini masuklah ke buka router modus privilege exec, di mana caranya kita cukup ketikkan enable atau N. Nah, sudah masuk tandanya yaitu yang awalnya tanda panah yaitu berubah menjadi pagar. Nah, kemudian di sini masuk ke modus configuration dengan mengetikkan config T. Setelah masuk di sini kita berikan nama untuk router tersebut. Untuk memberikan nama kita perintahkan hostname R1 karena di sini router jadi kita pakai R aja. Nah, sudah berubah namanya menjadi R1. Kemudian matikan DNS lookup untuk mencegah menerus. Nah, untuk ini kita perintahkan saja no IP domain strip lookup. Nah, sudah. Selanjutnya masuk pada ini berikan kelas sebagai password privilege access, buka Cisco sebagai berikan Cisco sebagai profil konsol, enablekan login. Nah, sini kita berikan username R1 dan passwordnya adalah kelas. Nah, sudah. Kemudian kita pergi ke LAN konsol 0. Nah, masuk ke config LAN. Di situ kita perintahkan login lokal. Nah, setelah login lokal, kita berikan password Cisco. Nah, kita kasihkan Cisco. Kemudian habis itu kita coba exit dulu. Exit X. Kita coba di sini. Username kita R1 dan passwordnya di sini kelas. Nah, sudah bisa. Sudah kita berikan username dan passwordnya. Kemudian kita lakukan eksekusi terhadap berikan Cisco sebagai password VTY dan aktifkan login. Nah,
Untuk itu kita pergi ke enable dulu karena kita belum memasuki modus privilege access. Kemudian di sini kita masuk ke config T lagi. Kemudian kita pergi ke line VTY 0, masuk pada line VTY untuk mengaktifkan password Cisco. Nah, di sini kita ketik saja password Cisco. Kemudian login kan katanya. Aktifkan login. Kemudian kita exit lagi. Exit lagi. Exit. Kita coba R1 lagi. Passwordnya jelas. Nah, setelah itu kita konfigurasi ini sudah. Nah, kita aktifkan routing IPv6, memasukkan perintah IPv6 ini guys, di sini kita masuk ke modus lagi, enable dan config T seperti biasa. Kemudian kita ketikkan username R1, kemudian passwordnya Cisco, bukan Cisco Plus. Untuk kita bisa menyeting IPv6 unicast routing, karena sebelumnya kita kasih password dan username. Kalau kita langsung sebelum masukkan username ini, kita belum masukkan ini, maka itu tidak akan bisa. Salah. Maka routing. Kita bisa di sini masukkan. Kemudian simpan running configuration ini ke file start configuration setup. Untuk menyimpan, copy running start running. Apa ya, aku lupa. Bisa langsung tersimpan. Kemudian kita coba langkah ke-14 yaitu ping PCB dari jendela PCA, command prompt PCA. Oke, kita coba ping dari PCA, kita ping PCB. Tuh, udah terdeteksi. Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga yaitu konfigurasi switch. Nah, pada konfigurasi switch itu sama seperti konfigurasi routing, bisa menggunakan langsung di CLI atau bisa menggunakan konsol juga. Caranya kita RS. Sini kita routekan menggunakan konsol. Nah, kita tinggal mencet ini, pergi ke terminal, langsung klik OK. Nah, pada switch. Nah, masuklah ke konsol dari switch, modus privilege, masuk ke N, terus sama juga config T, dan berikan nama sama seperti tadi, name S1. Oh iya, jangan lupa matikan DNS lookupnya ya, dengan no IP domain strict lookup. Nah, setelah selesai, konfigurasikan dan aktifkan interface VLAN 1 pada switch. Nah, cara masuknya di sini kita tinggal ke sana IP VLAN. Bukan. Masuk ke interface
VLAN 1. Kan IP ADD 192.168.1.1 karena IP default gateway switch itu 1.1. Kemudian kita kasih match 255.255.2 ini. Kemudian shoot. Nah, setelah sudah kita X saja. Sudah konfigurasi default gateway sudah, simpan running. Nah, ketika sudah kita cek di sini, kita simpan, pastikan end to end dari semua pin tersebut. Kemudian langkah ketiga, gunakan perintah root pada root 1 untuk menjawab pertanyaan berikut. Kita pergi ke root 1 di sini. Kita ketikkan show IP route R1. Coba kita exitkan. So IP route. Nah, itu sudah. Pertanyaannya, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan terkoneksi secara langsung? Dapat kita lihat di sini kodenya yaitu C dan L. Maka jawabannya C dan L. Kemudian berapa banyak entry route yang digunakan dengan kode C dalam tabel? Kita cek. 1, 2. Yaitu 2. Jawaban 2. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu jenis interface apa yang diasosiasikan ke router C? Jenis interface apa yang diasosiasikan? Nah, dapat kita lihat di sini C yaitu gigabit internet 000 dan gigabit internet 001. Interface-nya yaitu gig 000 dan gig 001. Nah, lanjut, gunakan perintah show IP route 6 pada router untuk show IP route 6. Show IP route IPv6 route. Nah, sudah. Gunakan show IP interface untuk menyambut. Sekarang kita show IP int G001. Salah. Kok so. Nah, di sini bukan muncul semuanya.
Nah, pertanyaannya di sini kita jawab ya satu persatu. Apa status operasional dari interface G001? Dapat kita lihat di sini eh, status operasional yaitu line protocol is up atau connected. Jadi di sini operasional adalah up. Kemudian apa alamat media access control atau match dari interface ini? Dapat kita lihat alamat media aksesnya atau control match-nya di sini kalau tidak salah mungkin broadcast address. Bentar, ini kita copy ya, kemudian paste saja di sini. Bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Nah, pada perintah di sininya dapat kita lihat di sini untuk IP address-nya. Ya, di sini. Kita copy saja. Copy, kemudian paste di sini. Nah, sesudah. Nah, untuk langkah selanjutnya itulah ketiga, tampilkan daftar interface pada router dan switch. Nah, ada beberapa perintah mengajukan show IP brief. Ini untuk melihat perintah-perintah yang dikonfigurasi kita itu dengan mengetikkan show IP interface brief. Nah, di sini sudah dapat dilihat yaitu masukkan perintah show IP brief saudara satu show IP brief untuk ini sudah. Jika interface G001 diperlihatkan message down, perintah konfigurasi interface yang harus digunakan untuk menjadikannya up. Maka perintah apa? Jika interface diperlihatkan message down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up? Setelah itu kita masuk ke CLI, apakah kalau kita salah dari nomor IP-nya tidak Nah, kita jawab di sini jika interface G001 diperlihatkan message down, itu jawabannya adalah perintahnya itu no shutdown atau bisa juga no sh atau bisa juga no shoot, itu sama saja, itu hanya diperpendek saja. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi pada router tersebut dengan IP address? Jawaban mungkin tidak apa. Jadi masalahnya cuma salah IP address saja. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.